Kita lanjutkan lagi pelajaran pertama kemarin tentang salah satu isim isyarah. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada 3 kategori, ada isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu ya huruf itu partikel. Nah, kita akan masuk ke yang pertama tentang salah satu isim. Kita katakan dulu kata benda, sebetulnya karena nanti bukan benda juga, bukan hanya benda. Nah, yang pertama adalah hada. Hada itu artinya ini. Dan di bawahnya ada beberapa isim yang lain. Ya, apa tuh? Kata benda yang lain. Jadi hada itu artinya isim, artinya ini. Hada yang ini hada baitun artinya ini rumah. Jadi mungkin sekalian mengulang lagi, bisa kita bacakan satu-satu. Mungkin ada yang mau membaca yang pertemuan sebelumnya itu sambil terjemahkan. Haza baitun, ini rumah. Kemudian Haza masjid, ini masjid. Ini masjid. Kemudian Haza babun. 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 Ini pintu. Ini pintu. Kemudian Haza kitab. ada kitabun. Ini buku ya, kitab buku. Kemudian Hada kolam. ada kolamun. Ini pulpen. pulpen ya, atau pena. Haza maknabu. Maktabu. Maktabun. Maktabu. Ini Meja. meja. Kemudian Ada sarirun. sarirun. Sarir. Ini Ini ranjang. ranjang atau masuk? Ranjang. Ranjang. Ini lanjut. Haza kursi. Ini Ini kursi. ya. Jadi nanti sekalian dibaca, ini juga diingat-ingat bacanya juga kalau bisa harus benar ya, kayak panjang pendeknya. Karena di kitab ini nanti lama-lama si syakalnya itu dihilangkan. Ya, jadi misalkan gini, hadza baitun, karena kan udah masih lengkap tuh. Ada baitun gitu ya. Nanti lama-lama dihilangkan. Nggak ada barisnya. Jadi nanti secara tidak sadar teman-teman jadi bisa baca Arab gundul gitu. Ya, jadi ketika lihat huruf gitu, oh udah tahu ini baitun. Ya. Yang lainnya juga sama. Jadi makanya hadza baitun, misalkan kitabun, jangan kitabun. Kalau kitabun nanti alif ininya hilang gitu ya. Kalau kita nulis, makanya harus kitabun gitu ya. Qalamun, miftahun, jangan miftahun. Harusnya miftahun gitu ya. Jadi biar membiasakan ingatan kita juga, telinga kita dan ingatan kita. Oh, jadi kebayang kalau miftahun, kunci itu nulisnya di Arab seperti apa. Dan ketika nanti di manapun ketemu kalimat miftahun, sudah tahu bacanya gitu, tanpa harus ada syakal gitu ya, tanda baca miftah. Kayak kanji ya. Kanji nggak ada hiragananya lagi. Iya, kanji nggak ada hiragana lagi, itu udah tahu. Berikan. Oke, kemarin kita juga sudah yang ini, kita ulang lagi. Yang selanjutnya adalah mahadza, artinya itu istifham ya. Ini artinya kata pertanyaan. Istifham itu dalam bahasa Arab kalimat tanya, istifham. Mahadza dan kalimat istifham dalam bahasa Arab itu macam-macam ya. Yang ma ini adalah ya, yang kita bahas yang pertama adalah ma, artinya istifham yang menunjukkan untuk al-akil gitu ya, atau ligoiri akilin, terhadap sesuatu yang tidak berakal ya. Jadi artinya apa ya, nanti kan ada siapa gitu ya. Kalau siapa nanti yang lil akilin, orang sesuatu yang berakal. Kalau ma atau apa artinya menunjuk sesuatu yang tidak berakal. Jadi kalau kita ada pertanyaan mahadza, apa ini, nah itu yang pastikan yang ditunjuk yang tidak berakal.
Jadi jangan sampai nanti Pak Henry ke temennya, mahadza apa ini? Kalau ke orang jangan gitu ya. Jadi kalau ke orang nanti beda. Hewan, tumbuhan. Oh, hewan. juga. Hewan tumbuh. Ma juga karena itu tidak berakal. Tidak berakal ya. Berarti yang berakal manusia. Manusia Aja gitu ya. manusia ya. Mungkin jin malaikat itu pakai manusia. Dalam beberapa ayat ada ya tapi kalau kita karena ininya kita anggap aja manusia gitu ya. Karena kita juga tidak akan bilang ngobrol ke malaikat gimana sih atau ngobrol ke jin gitu. Kita ngobrol ke sesama manusia dulu aja. Oke, mahadza ya. Lanjutan ke Mas Fadlil. Yang ininya dibaca Gedein kayak. Gedenya. Mahadza baik. Sudah diterjemahkan. Apakah ini rumah? Di rumah. Nah, kemudian Mas coba Akira ini sambil saya mengingat-ingat namanya. Mahadza baikun. Ahadza baitun. Nah ini baru lagi ya, kalau tadi mahadza apa ini, kalau ahadza baitun ini salah satu kalimat tanya juga istifham tapi litakkid gitu. Kalau tadi memang bertanya ya bertanya aja, kita tidak tahu itu mahadza ini apa, kita tak no idea tentang ini gitu ya. Tapi kalau ini kita tahu ada bendanya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Litakkid artinya untuk confirm ya, konfirmasi. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Ya. Kalau yang saya tunjuk itu ini rumah, berarti jawabannya na'am, hadza baitun. Betul, ini rumah. Tapi kalau saya nunjuknya ke masjid, kemudian saya bilang ahadza baitun, maka jawabannya la, ya. Jadi hadza masjidun. Bukan, ini bukan rumah, ini masjid. Ya, jadi ahadza baitun, na'am hadza baitun, karena ini yang di gambarnya rumah. Lanjut ke Kang Deden. Mahadza hadza qamisun. Hadza komisun. Apa ini? Ini kemeja. Ya, meja atau gamis gitu ya. Lanjut ke Pak Henry lagi. Ahadza sarirun la hadza kursiyun. Apakah ini tempat tidur? Bukan, ini kursi. Ini kursi gitu ya. Jadi saya sebenarnya udah kenal ya kalau kursi gampang karena bahasa Indonesia juga kursi ya. Jadi kursiun. Ayat kursi. Ya, kursi. Sarin dari sari itu. Oh iya. Sarir. Sare. Ya ya. Kalau Sari apa Ustaz? Tidur, Pak. Molorun. kalau Jawa beda kan ya. Sama. Sare, ada. Itu sama ya. Sare juga bahasa Jawa. Jadi lebih gampang kan. Sarirun tempat sare gitu. Lanjut ke Kang Ahyar. Ahadza miftahun. La hadza kolam. Hadza miftahun. Lanjut ke terjemahnya. Apakah ini kunci? Kunci. Bukan, ini pulpen. Pena. Nah, ini pena atau pulpen ya. Lanjut. Mahadza hadza najmun. Terjemahnya. Apakah ini bintang? Bintang ya. Hikaru. Mahada apa ini? Hada najmun, ini bintang. Makanya kalau dukun dulu disebutnya ahli nujum gitu ya. Nujum itu artinya kata pluralnya dari najmun. Najmun, nujum itu perbintangan artinya. Jadi dukun itu ahli astrologi, bukan astronomi ya. Astrologi ya, bisa Yang benar itu astrologi. Iya. Dukun yang dukun. Tapi kalau sekarang biasanya ya nggak perbintangan juga dukun-dukun yang sekarang ya. Modern ya sekarang. Iya ada ya. Ada. Kartu, tarot. Di sekolahmun itu emang harus gambarin ya. Kalau pulpen biasa atau pensil nggak bisa kita bilang kolamun. Enggak, pena, ya, pena. Harus yang kayak gitu, yang ada pakai tinta tintanya, ya. yang ada tintanya. Ya, makanya kalau di Quran ada kolam juga kan ada
dari surat Al-Alaq. Ya. Itu menunjuk pada sesuatu yang Pulpen boleh, pulpen. Ya, pulpen itu pen. Pulpen. Pensil nggak boleh. Pensil beda lagi. Pensilun. Lanjut sekarang ke tamrin ya. Kemarin kan baru sampai sini ya. Sekarang kita lanjut di pertemuan ini tamrin. Tamrin itu artinya apa kemarin? Iya nih bukan. Latihan. Ya. Wah, Pak Husni ya. Husni. Tamrin. Pak Husni latihan. Tamrin artinya latihan. Latihan yang baik. Tamrin. Ke siapa tuh? Sampai Oh, saya. oh, sini. Hadza miftah. Mahadza hadza. Miftah. Nah, artinya Apakah ini kunci? ini kunci. Betul ya. Kemudian lanjut. Hadza kitabun. Ya, mahadza hadza kitabun. Artinya Apakah ini kitab? ini kitab. Mahaza. Pulpennya apa tadi Pak? Bukan apa? Lanjut. Hadza babun. Mahadza hadza babun ya. Apa ini? Ini adalah pintu ya. Jadi kalau pintu itu ingat bab gitu ya. Bab itu di dalam buku biasanya ada bab 1, bab 2 ya. Artinya pintu 1, pintu 2 gitu. Bab. Oh, dari sana ngambilnya ya. Ya, bab. Nah, lanjut. Mahadza Mahadza hadza apa? Rumahku surga. baitun. Bait. Ya, kalau misalnya ingat kayak Baitullah gitu kan, ke rumah Allah. Itu baitun itu artinya rumah. Baitun. Lanjut. Mahaza. Hadza kursi. Nah, ini gampang ya. Mahadza hadza kursi. Apa ini? Kursi. Lanjut tamrin asani, tamrin yang kedua. Nah, ini istifham yang bentuknya konfirmasi. Lanjut ke tamrin. Hadza baitun. La hadza Oh. Jadi, ahadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya tentu saja la ya, karena ini bukan rumah. La hadza masjidun. La Nah, ini masjid. Lahaza tuh artinya apa? Bukan ya. La itu artinya Bukan, tidak. Jadi La. kalau na'am artinya iya ya. Jadi na'am iya, la tidak ya. Jadi kalau bukan la ada masjidun. Lanjut. Hadza miftahun. La hadza qalam. Ahadza miftahun. Hadza miftahun. La hadza qalam. La ya. Hadza qalamun. Ya bukan, ini bukan miftah. Miftah itu apa? Kunci ya. Miftah itu kunci. Miftahul huda. Kunci petunjuk. Wah. Lanjut ke Meden. Ada komisun. Naam. Ada komisun. Artinya Apakah ini gamis kemeja? Ya, ini gamis. ya seperti itu. Jadi hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Oh. Ini udah. Hadza qamis. Lanjut. Hadza najmun. Naam. Hadza najmun. Naam, hadza najmun. Apakah ini bintang? Ya, ini Ini kita. Gampang ya? Nah, ini kalau kita perhatikan nih sudah mulai gundul nih Arabnya ya. Sudah mulai dicukur. Jadi udah nggak ada sakal. Harusnya udah bisa tapi ya. Jadi nanti secara secara nggak sadar nanti teman-teman udah bisa nih, gampang udah bisa baca Arab gundul. Jadi nanti udah bisa bilang ke orang, "Oh, saya sudah bisa baca Arab." Oke, yang atas ini apa bacanya tadi? Tamrin. Tamrin ya. Jadi kalau Tamrin. ketemu yang begini, ini bacanya tamrin. Jadi jangan tamarin atau tamarin jadi apa aja kayak asal. Tamrin atalis. Jadi tamrin yang ketiga. Ikro waktu artinya apa? Kataba artinya menulis. Waktu artinya tulislah. Ya.
Jadi bentuk amar ya, bentuk perintah dalam bahasa Arab. Wa ya. Ikro waktu. Jadi ikro itu artinya bacalah. Kalau bacaan artinya apa? Qur'anan atau kiroatan, kiroah gitu ya. Kalau perintahnya ikro, baca, waktu dan tulis. Makanya di Indonesia ada juga tuh serapannya yang sudah termaktub. Ya, termaktub artinya sudah Dituliskan. tertulis. Itu dari bahasa Arab juga. Ikro waktu, baca dan tulislah. Nah, sekarang lanjut ke Kang Ahyar. Hada maktabun. Nah, ada maktabun. Ini artinya Ini meja. ini meja. Nah, lanjut. Ini bacanya ke kanan dulu nih. Ada masjid. Ada masjidun. Artinya Ini masjid. ya bisa ya. Ini jangan jadi masjadun atau misjadun, tapi masjidun. Oke, masih lanjut. Ada kolamun. Ada kolamun. Ini Ini pena. nah, lanjut. Ada sarirun. Ada sarirun. Ini Ini ranjang. ranjang. Ada kursi. Artinya Kursi. Ini kursi. ada kursiyun. Ya. Jadi harus pakai tanwinnya ya. Kursiyun. Ya, ada kursiyun ini. Kursi. Lanjut. Ada baitun. Ada baitun. Ada Nah, gitu ya. Bukan baitun terus. Ada baitun artinya apa? Ada baitun. apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Nah, gitu ya. Lanjut. La. Ada masjid. Artinya, Bukan. Ini masjid. nah, lanjut. Akhir. La. ada misal apakah ini kunci. Nah, ini kunci. Nah, gampang ya. Baca Makanya Arab kalau- undul. Kalau yang terakhirnya itu harus, kalau kata benda itu biasanya tanwin. Tanwin. Iya. Nah, untuk sekarang ini tanwin, nanti ada perubahannya lagi. Jadi kan isim itu tandanya ada salah satunya tanwin. Jadi kalau ada yang ujungnya ada tanwin itu pasti isim. Dan Kalau dari Barat itu pasti kata benda ya. Eh. Bukan kata kerja, bukan kata sifat, bukan huruf. Itu pasti isim gitu. Di tahun kalau di Quran ataupun di hadis ada temu kalimat atau kata ujungnya tanwin, itu pasti isim. un. Nah, tapi selain tanwin, tanda isim juga ada alif lam. Ya. Jadi misalkan al-qomaru, an-najmu. Jadi bintang itu bisa najmun, bisa an-najmu. Nah, tanwin dan alif lam itu musuhan nih. Mereka tidak pernah bersatu gitu. Seperti air dan minyak. Jadi kalau ada tanwin harus tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam harus nggak boleh ada tanwin. Jadi an-najmu tidak boleh an-najmun gitu ya. Nah, bedanya apa najmun dan an-najmu? Bedanya itu dalam bahasa Arab disebut ma'rifat dan nakiro gitu ya. Jadi ada yang disebutnya umum dan khusus gitu. Jadi spesifik. Kalau dalam bahasa bahasa Inggris gitu, an-najmun dan an-najmu itu seperti a star dan the star. Ya, jadi satu bintang dan bintang itu gitu ya. The star kan bintang itu udah nunjuk bintang itu. The star. Kalau a star hanya ya bisa bintang apa aja gitu, tapi satu bintang gitu ya. Nah, sama seperti ini di bahasa Arab. Jadi najmun itu artinya satu bintang. Tapi an-najmu bintang itu, bintang yang dimaksud gitu. Jadi sudah apa? Makrifat gitu kalau dalam bahasa Arab. Khusus gitu bintangnya. Oke, nanti ada pembahasan lebih lanjut sebetulnya untuk itu gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah, ini kata istifham yang selanjutnya. Kalau tadi ma hadza, kalau ini man hadza. Kalau tadi yang ligoiri akidin, bukan benda yang berakal. Kalau sekarang benda atau sesuatu yang
berakal gitu ya. Man hadza. Artinya apa? Benar. Siapa ini ya? Man hadza, siapa ini gitu ya. Makanya kalau dalam ini ya di hadis ketika kita masuk kubur gitu ya, di alam kubur ditanya man rabbuka. Bukan mak rabbuka, tapi man rabbuka. Siapa? Jadi karena ya itu disebut yang berakal. Maksudnya berakal itu dia mempunyai irodah, dia mempunyai kehendak gitu ya. Oke, lanjut yang sekarang. Tadi sampai itu. Sekarang Kang Deden ini. Enggak, saya. Oh, sekarang Mas Akira. Man hadza? Hadza tabib. Nah, artinya apa? Apa ini? Ini Ini Tobi bagaimana? Tabib. oh, tabib, oh dokter. Dokter ya. Jadi gampang ya kalau dokter ya. Gampang ya kalau dokter, tabib, ingat aja tabib gitu ya. Nah, itu dia bahasa Arab. Lanjut ke Kang Deden. Man hada waladun. Man hadza ya, bukan hada. Man hadza waladun. Waladun. Artinya Siapa ini? ini Ini siapa? Walad. walad, ini ada Permen. anak kecil. Ini megang permen ya, megang lollipop. Yang ditunjuk mah anak kecilnya ya, bukan lollipop. Iya. Man hadza, siapa ini? Hadza waladun, ini anak Laki-laki ya. anak laki-laki ya. Anak laki-laki. Waladun gitu ya. Nah, lanjut. Man haza tolibun. Artinya Siapa ini? Ini mahasiswa. ya mahasiswa tuh, ya siswa lah. Tolib itu sebenarnya ya pelajar lah gitu ya. Taliban. Beda lagi Itu kan? Beda lagi. Beda lagi. Itu pakai ta, bukan Oh, pakai Tolibul ilmi. Nah, Tolibun. Tolibun artinya pelajar ya. Ini pelajar, meskipun bacanya udah berjenggot ya, udah kayak tapi mahasiswa ya, siswa atau mahasiswa lah. Ada tolibun. Lanjut di Kang Ahya. Hadza waladun. La hadza rajul. Artinya Apakah ini anak laki-laki? Bukan, ini pria dewasa. ya rojul itu ya pria dewasa ya, anak laki-laki lah. Apakah ini anak kecil? Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki kecil? Lah hadza rojulun, ini seorang pria dewasa ya. Rojulun. Nah, bedanya sama rijal, apa rijal? Tuh. Rijal juga laki-laki. Majnun. Nah, rijal majmuk ya. Rijal kata plural dari rojulun gitu ya. Karena ada orang yang namanya rijal gitu, artinya banyak. Harusnya rojul. tapi kalau dalam gender gitu ya, rijal. Pak, itu kenapa pakai ahada? Kenapa ini pakai ahadza waladun? Kenapa? Konfirmasi. Kenapa tidak? Karena ahadza waladun, ahadza itu konfirmasi ya. Boleh dipakai. Boleh dipakai yang berakal dan tidak berakal. Kalau ma, nah tadi kan kalau ma nggak boleh nih, mahadza boleh. Karena ini orang nih. Kalau ahadza, ahadza konfirmasi boleh tuh kata yang berakal ataupun yang tidak berakal. Ahadza waladun, ahadza kursiun, ahadza masjidun gitu ya, boleh. Lah hadza rujul inilah. Oke, lanjut. Nah, hadza masjidun. Artinya Apa ini? Ini masjid. ini masjid. Lanjut. Man hadza tajirun. Tajirun. Man hadza tajirun. Siapakah ini? Ini adalah tajir. Apa ya tajir? Orang kaya. Itu salah ya. Di Indonesia makanya tajir itu diartikan orang kaya, padahal artinya tajir itunya artinya adalah pedagang ya. Tajir. Jadi kalau ada ini pengusaha tajir, nah, itu salah. Secara bahasa ya, secara bahasa. Tapi kalau ya udah kan jadi kata serapan ya jadi benar kan, karena sudah ada di KBBI.
Jadi tajir artinya adalah Dan- pedagang ya. Ada tajir ini artinya pedagang. Ini pedagang. Nah, lanjut. Hada kalbu. Nah, ini Anjing. nah, kalbu apa kalbu? Hati. Anjing, Nah. anjing. Untuk Kalbun. Kalau arti bahasa Arab artinya kalbun itu adalah anjing ya. Ini ngomong anjingnya jangan ini ya. Kalbun ini anjing. Nah, ke dalam bahasa Indonesia kalbu itu artinya hati ya. Oh. Ya makanya kata-katamu menusuk kalbu. Nah, kalau diartikan di sini artinya kata-katamu menusuk. Jadi makanya kalau Agim tuh pinter, Agim nggak manajemen kalbu jadi MK kan nggak manajemen kalbu tapi manajemen kolbu ya. MK kalau Agim kan karena dia tahu kalau manajemen kalbu jadi manajemen anjing ya. Jadi manajemen kolbu yang benar adalah kolbu ya. Tapi karena udah diserap di Indonesia jadi kalbu gitu ya. Gitu. Ya, jadi kalau hati itu adalah hati dalam bahasa Arab kolbun ya. Kolbun salim, hati yang selamat. Kolbi artinya hatiku, kalbi artinya anjingku. Kalbe Makanan Jepang. lanjut ya, jadi kalbun ini. Nah ini lanjut. Ahada kalbun. Apakah ini anjing? Lah hada kitun. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris cat itu juga sama jadi serapannya kitun. Kalau bahasa Arab kitun, kit gitu ya. Jadi tingkat aja cat itu kitun. Cute juga ya, cute. Kitty gitu. Kucing ya, kitten. Lanjut. Hada himarun. Ini Keledai. keledai, himar ya, himar keledai. Nah himar juga ada himar, ada khimar. Kalau pakai khimar artinya kerudung ya, makanya orang perempuan sekarang ada khimar pakai himar ya. Bukan himar keledai ya. Tapi khimar kalau itu pakai Khimar, Homer. Khomar beda lagi. Ya. Kenapa Khomar disebut Khomar? Karena Khomar itu menutup kepala juga artinya menutup akal. Oh. Khimar kerudung itu menutup kepala kan. Khomar itu menutup kepala juga yang menutup akal sehat. Yang disebut Khomar. Satu akar. Satu akar. Kalau tadi ada kitun itu kan mirip bahasa Inggris itu. Di bahasa Arab ada kata serapan seperti itu juga. Ada. Kalau di Jepang tuh yang menggunakan kata kana langsung di bahasa Inggris langsung dipakai kata kana jadi. Iya ada. Yang bahasa Inggris kalau di bahasa Arab juga ya. Kalau bahasa Inggris yang modern ya, dia pakai bahasa Inggrisnya itu. Ada yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa. Ada campuran bahasa Arab dan ada Latinnya. Ya kalau sekarang kayak Komputer gitu juga. ya hiragana, katakanlah ada katakanlah romaji gitu ya. Ya. Sama lah. Lanjut. Hada himarun. La hada hisonun. Hadza himarun la hadza hisonun. Apakah ini keledai? Ini Ini tidak. tidak, ini Ada kuda. kuda ya. Hisonun artinya kuda. Jadi ada himar, ada hison. Kalau himar keledai, hison artinya kuda. Lanjut. Wa ma hada jamal. Nah, ini ada tambahannya nih, ada wa-nya ya. Wa ma hadza. Nah, artinya apa? Dan apakah ini? Dan apakah ini? Wah, dan Wa itu dan dan. ya. Wa ma hadza dan ini apa gitu. Hadza Jamal. jamalun, ini Onta. unta ya. Jamal. Camel. Nah, Jamal. itu pertanyaan juga. Jamaludin. Makanya di kita suka ada Jamaludin kan? Artinya apa Jamaludin? Untanya agama. Agama. Oh, bukan. Beda. Nah, itu kadang-kadang salah. Harusnya itu Cakep. Jamaluddin. Jadi maknya panjang kalau itu. Hmm. Nah, itu beda artinya. Jadi jama. Jadi makanya tadi seperti saya bilang kalau ketika baca harus memang panjang pendeknya harus benar ya. Oh gitu. Jamal sama Jamal itu Jamal. beda. Jamal itu artinya unta, Camel. Jamal artinya ganteng.
apa indah. Jamaluddin, keindahan agama gitu ya. Jamal Mirdad. Jamal. Jadi itu jangan. Tapi kalau di kita di Indonesia nggak A-nya nggak 2 ya. Iya. Jamal Mirdad ya kan A-nya 1. Artinya itu unta gitu. Kalau hanya dua disangka salah nulis soalnya Pak. Nah, Itu Jamal dengan Jamil sama. Jamil ganteng Jamil. Jamil itu udah sifat ya. Jamil. Jamal. Oke, lanjut. Mahadza hadza dikun. Apakah ini ayam Ayam jantan ya. ayam jantan Dikun. Lanjut. Darrisun. Siapa ini adalah Mudarris artinya guru. oh guru. Ya. Tadi murid apa tadi murid? Tolibin. Kalau guru mudarrisun ya. Mudarrisun artinya orang yang memberi pelajaran. Ya karena guru juga ada ustaz ya. Ustaz ya itu tapi ustaz itu di Arab itu sebetulnya sebutan untuk seseorang yang spesialis gitu. Jadi ustaz itu tingkatannya udah ini nggak kayak di Indonesia ustaz ya suka aja bisa jadi ustaz asalkan bisa ceramah ustaz gitu ya. Beda dengan mudaris. Kalau mudaris itu umum bisa ilmu apa aja, bisa apa cabang ilmu apa aja itu mata pelajarannya. Mudaris, guru secara umum. Artinya dia yang memberi pelajaran karena darsun artinya pelajaran. Tadi ya seperti ini dulu sulugoh kita nih ya, pelajaran bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab. Darsun. Mudaris artinya yang memberikan pelajaran. Madrasah artinya tempat belajar ya. Madrasah itu. Tadarus artinya Saling mempelajari ya, secara apa dawam. Tadarus. Darus ya. Nah, apa mendalam. Darussalam. Darussalam. Darussalam gitu. Beda kalau dar artinya dia kota. Dar itu Darussalam artinya kota yang salah. Brunei Darussalam. Banyak banyak. Dar itu panjang ya. Darussalam. Mudarris artinya yang memberikan pelajaran atau guru ya, pengajar. Nah, lanjut. Ada komisu la ada mindi. Artinya Apakah ini gamis? Bukan. Ini apa kan kecil? Sabun tangan. Sabun tangan ya. ya sapu tangan ya, sapu tangan. Iya sapu tangan ya. Mindil, sapu tangan. Ahadza komisun, apakah ini gamis? La hadza mindilun, ini tangan ya, bukan ini bukan gamis, ini sapu tangan. Oke, lanjut ke pelajaran selanjutnya, mudah-mudahan cepat ya. Jadi mudah-mudahan ini yang tadi diingat-ingat ya, sambil diingat-ingat ya. Oke, nah sekarang masuk ke tamrin, masuk ke latihan. Nah ini juga sudah Arab gundul ya. Iqra waktub artinya apa? Baca dan tulis. Lanjut ke Indri. Mahaza haza kolam. Apakah ini pena? Nah ya. Hadza kalbun. Ini Ini Itu. Tiga. Man hadza tabibun. Bibun. Bibun. Ya. Artinya? Apakah ini siapakah ini ini dokter. Dokter. Ya. Lanjut. Hadza jamalun. Jangan gak usah malu-malu. Hadza jamalun. Ada Jamalun. Ini Unta. unta ya, Kemal ya, unta, Jamal. Nomor 5. Hadza kaum. La hadza kitab.
Hadza kalbun la hadza. Apakah ini anjing? Bukan, ini kucing. Maka ini anjing, bukan ini